To be successful, Selamat pagi Riders, perkenalkan nama saya Jasmine Mutiara Bintang selaku moderator yang akan memandu webinar Self Development pada pagi hari ini. Nah, jadi di sini kita bakal bahas tentang self development. Nah, sebelum itu aku bakal masuk ke sesi webinar dan saya harap Riders sekalian bisa mendengarkan sesi ini dengan baik dan jika perlu dicatat ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan speaker kita pada hari ini. Nah, Kak Khairani ini adalah seorang yang pekerja keras dan banyak pengalaman dalam menangani acara berorientasi pada detail, keterampilan, komunikasi, dan mau belajar sesuatu yang baru. Memiliki minat besar dalam pemasaran dan ahli strategi media sosial. Latar belakang pendidikan yaitu saat ini ia sedang berada di tahun kedua manajemen komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Pencapaian yang telah ia capai yaitu pada Juni 2021 ia mendapat penghargaan The Most Outstanding Komunikasi Verbal Prestasi di Universitas Indonesia. Pengalaman yang pernah ia alami yaitu pada Agustus hingga Oktober 2021 ia mengikuti KMMI Marketing Marketplace Institute Oktober 2021 Kampus Merdeka. Dan pada Desember 2021 ia menjadi mentor speaker di acara Winter Camp Rookie Training Program. Dan pada tahun 2018 hingga 2019, ia menjadi brand ambassador SMA Al Muslim dan masih banyak pengalaman organisasi, event, dan skill yang ia miliki. Nah, hari ini beliau akan menjelaskan mengenai self-development pada riders-riders sekalian. Jadi, mari kita undang bersama speaker kita hari ini, Kak Khairani. Selamat pagi, Kak Khairani. to be successful, there must be an effort. There must be a challenge. There must be a courage. There must be a sacrifice. There must be a will. There must be an action. We proudly present you a journey to success, Thrill Ride 1.0, Beyond the Limit. By Paragotral Indonesia. Starring Para Team Para Mentors. And you as riders. Selamat pagi, Kak Khairani. Pagi, Jasmine. Bagaimana nih kabarnya, Kak? Baik banget, udah semangat banget nih mau sharing-sharing sama teman-teman semua. Kamu gimana kabarnya? Baik, baik juga. Oke, mungkin sebelum kita mulai sesi webinarnya, Kak Khairani boleh memperkenalkan diri lebih lanjut dulu mengenai kesibukan Kakak yang sedang Kakak lakuin kepada riders-riders kalian nih.
Wah, boleh-boleh. Oke, halo teman-teman semua, perkenalin nama aku Khairani Kamal, tapi bisa dipanggil Rani aja biar lebih akrab. Kalau sekarang kesibukan aku mahasiswa ya, aku mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Pajajaran, dan sekarang aku lagi menjalani kegiatan organisasi aja sih, sama ya bikin-bikin konten gitu di beberapa platform, gitu sih. Oke, keren banget nih. Oke, terima kasih Kak atas perkenalannya. Sekarang kita masuk ke sesi webinar ya. Apakah Kak udah siap? Siap dong, boleh-boleh. Oke. Baik Rider, sekarang kita masuk ke sesi webinar hari ini yaitu mengenai self-development yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Kak Khairani Kamal. Kepada Kak Khairani, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya izin terlebih dahulu, ntar saya akan kembali saat sesi Q&A. Boleh-boleh. Oke, ini udah. Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi. Di sini tadi udah aku kenalin, nama aku Khairani Kamal Bucuani, bisa dipanggil Rani. Seneng banget di sini udah ada banyak teman-teman dan sekarang hari Minggu ya, harusnya orang-orang tuh istirahat, tapi di sini teman-teman menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini gitu. Jadi good appreciation buat kalian semua yang ada di sini dan semoga hari ini materi yang aku sampaikan juga bisa berguna, bermanfaat bagi kita bareng-bareng gitu. Tapi sebelumnya nih, sebelum mulai aku mau coba kasih satu pantun dulu. Malam-malam ketemu makhluk astral, pulangnya nggak lupa buat makan. Selamat pagi teman-teman para gotral, semoga hari ini menyenangkan. Oke. Nah, aku langsung masuk aja nih ke materinya. Oke, boleh di next. Nah, di sini kan materinya itu mengenai self development, tapi kalian suka sering dengar nggak sih ada self development sama self improvement? Nah, itu sebenarnya dua hal yang saling beririsan gitu. Both consist of two different words, development and improvement, and consist on the same word yaitu self. Nah, self ini sebenarnya artinya itu kepribadian, sifat atau karakter kita sendiri. Tapi sebenarnya apa sih perbedaan dari development dan juga improvement? Boleh tolong di next slide-nya. Nah, what's the difference? Boleh di next lagi. Kalau self-development itu is a strategy or method that is carried out an attempt by individuals to develop self-awareness, potential, talent, skills, and abilities. Jadi sebenarnya self-development ini bisa kita lakukan dengan kita melakukan pelatihan, dengan kita melakukan berbagai macam misalnya kayak workshop or something kayak gitu. Nah, kalau self improvement itu increase person status, tools or abilities, and all these improvement occur because of his own efforts. Jadi sama mirip dengan development, dengan kita berusaha, kita juga bisa meningkatkan self improvement gitu. Nah, boleh di next lagi slide-nya. Nah, gimana sih sebenarnya kita udah mengerti nih, kita udah tahu apa artinya self development, apa artinya self improvement. Di sini aku juga pengen sharing how to develop and improve yourself gitu. Yang pertama, ini ada self development to know, understand and accept yourself. Jadi sebelum kita berusaha untuk meningkatkan diri kita sendiri, untuk mengembangkan diri kita sendiri, kita harus tahu nih apa aja sih yang harus kita kembangkan. Nah, apa aja yang harus kita kembangkan itu kita taunya dari seberapa jauh kita mengenal diri kita sendiri gitu. Ketika kita udah mengenal nih apa aja kelebihan kita, apa aja kekurangan kita bisa mencoba untuk develop beberapa hal. Nah, misalnya gini, misalnya kita pengen jadi penulis, nah tapi kita nggak tahu nih sejauh mana kemampuan kita dalam menulis, dalam copywriting, content writing gitu. Nah, maka dari itu kalau kita udah tahu nih sejauh mana kita dalam kemampuan itu, kita bisa melakukan step by step-nya, misalnya dengan ikut pelatihan, ikut workshop, terus misalnya praktek-praktek. Nah, dari situ kita bisa develop our abilities in penulisan, misalnya gitu. Terus selanjutnya ada self development by boost confidence in your interest. Sebenarnya ini penting banget. Kalau misalnya kita udah punya minat, itu tuh bagus banget kalau misalnya kita kembangin lagi minat kita gitu. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita udah punya semangat, udah punya niat dari awal karena hal yang mau kita kembangkan itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Boleh di next lagi.
Nah, yang ketiga ada self-development by developing self-awareness. Ini hampir mirip dengan poin pertama, tapi di sini kita juga harus ngerti apa aja kekurangan kita. Misalnya gini contohnya, misalnya kita pengen masuk ke dunia kerja nih. Nah, di dunia kerja ini kan banyak banget kemampuan yang harus kita lakuin. Contohnya adalah basic kemampuan itu kita harus bisa bahasa Inggris. Mau nggak mau nih, walaupun kita nggak terlalu suka dengan bahasa Inggris, tapi karena emang itu sesuatu hal yang harus kita improve, kita tahu kekurangan kita di sana, mau nggak mau kita harus coba untuk mengembangkan kemampuan kita dalam bidang misalnya bahasa Inggris itu, misalnya dengan ikut les, atau misalnya kita dengan nonton film bahasa Inggris tanpa subtitle, atau dengerin lagu-lagu Inggris itu. Jadi kita harus tahu dulu nih diri kita tuh kekurangannya apa aja gitu. Terus self-development by improving lifestyle. Ini tuh sering banget dianggap remeh ya sama teman-teman, sama bahkan aku sendiri juga terkadang suka menganggap ya udah gitu, begadang itu sesuatu hal yang biasa aja. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita membiasakan diri untuk begadang tuh kurang bagus gitu, karena lifestyle-nya bakal kebalik. Jadi besok harinya kita bakal jadi lebih lesu gitu. Tapi kalau misalnya kita punya lifestyle yang bagus, misalnya dengan makan makanan yang bagus, tidurnya juga cukup, terus misalnya dengan olahraga, itu sebenarnya bisa develop selain dengan fisik kita yang lebih bagus, mental kita juga jadi lebih stable gitu. Terus selanjutnya ada self-development by expanding relationship and socializing. Nah, ini sesuatu hal yang sebenarnya lagi banyak banget diomongin sama berbagai macam orang. Expand relation, cari relasi sebanyak-banyaknya. Tapi dengan kata-kata cari relasi sebanyak-banyaknya, kita juga harus tahu nih, ada kan kata-kata yang bilang kalau misalnya hidup sosial itu bisa menjadi pedang bermata dua, bisa menjadi positif atau negatif. Nah, maka dari itu kita juga harus mencari relasi yang tepat, hubungan sosial yang paling tepat, karena sebenarnya lingkungan itu yang bisa mempengaruhi kita juga ke depannya bakal seperti apa. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, tadi kita lagi ngomongin how to expand relation dan juga connectivity. Di sini aku juga pengen sharing gimana nih cara kita expand connection in pandemic era, karena kan kita lagi di kondisi pandemi, semuanya serba online nih, kita nggak ketemu orang secara langsung. Tapi sebenarnya untuk memperluas relasi tuh justru menurut aku bakal jauh lebih besar change-nya gitu, karena di sini kita bisa berhubungan dengan orang di berbagai daerah, luar kota, luar negeri bahkan, tapi hanya dengan melalui virtual gini aja gitu. Bahkan aku sama kalian mungkin kita belum kenal sama sekali, belum pernah ketemu, tapi kita bisa ketemu sekarang gitu kan. Nah, ini adalah salah satu sebenarnya positivity dari pandemic era gitu. Nah, yang pertama di sini ada caranya adalah participate in student activity units. Nah, ini adalah kalau di bahasa Indonesiain adalah UKM atau unit kegiatan mahasiswa gitu. Nah, ini tuh contohnya kalau di SMA itu kita kayak ikutan eskul gitu. Jadi kayak ada misalnya UKM sepak bola, UKM fotografi gitu. Terus selanjutnya ada join campus organization. Nah, ini sebenarnya campus organization pembahasannya bakal panjang dan juga banyak dan seru banget gitu, karena campus organization ini merupakan suatu hal yang banyak banget diminatin orang. Nanti aku akan coba jelasin ini di secara terpisah, di slide terpisah. Terus selanjutnya ada make good relation and with lecture. Nah, ini dengan dosen atau mungkin kalian yang masih bersama di sekolah juga bisa bikin good communication with good relation with guru atau dosen. Itu bagus banget. Kenapa? Karena dalam dunia kita lagi belajar itu mungkin kita bisa bakal terbantu dalam pembelajarannya, atau misalnya ketika nanti kita udah lulus pun bisa dibantu gitu dalam misalnya mencari kerja atau hal-hal yang lainnya gitu, karena bagus banget untuk bisa berhubungan dengan mereka gitu. Terus selanjutnya ada join the community. Nah, community itu berarti kayak komunitas banyak banget ya, kayak misalnya komunitas film. Nah, sebenarnya kayak mungkin ini agak beririsan juga dengan UKM. Apa bedanya UKM dengan komunitas? Nah, kalau UKM itu tuh dia adalah suatu organisasi atau unit yang dia tuh emang sudah menjadi lembaga formal di universitas gitu. Jadi emang ada di bawah universitas. Nah, kalau komunitas ini dia belum tentu formal, dia bisa formal, bisa informal, dia bisa dibuat oleh mahasiswa itu sendiri gitu. Oke, boleh di next.
Selanjutnya ada join the committee and volunteer. Ini juga seru banget, ikut kepanitiaan dan juga volunteer ya. Nah, kalau kepanitiaan itu sebenarnya durasinya lebih pendek dari organisasi. Jadi kalau organisasi kan biasanya 2 termin, 1 periode itu 1 tahun gitu. 1 termin itu 6 bulan. Nah, kalau misalnya kepanitiaan itu tuh biasanya cuma misalnya 3 bulan bisa, 4 bulan sampai 6 bulan. Jadi lebih pendek durasinya, kerjaannya juga bisa lebih padat dan pengalamannya bisa lebih banyak juga gitu. Jadi kayak seru gitu. Serunya tuh beda organisasi sama kepanitiaan gitu. Nah, kalau di kepanitiaan juga macam-macam banget yang bisa kita pelajarin. Misalnya kalian yang suka bikin acara-acara gitu, nah itu bisa masuk divisi acara, atau kalian yang suka desain-desain bisa masuk divisi publikasi dan dokumentasi gitu. Nah, ini juga bagus juga buat di CV kepanitiaan. Dan satu lagi ada volunteer. Mungkin orang-orang tuh mikirnya kayak volunteer itu yang kayak misalnya ngasih baksos ke orang-orang, itu nggak selamanya tentang seperti itu volunteer, karena volunteer tuh sekarang udah besar banget lingkupnya, kayak misalnya kepanitiaan atau misalnya acara-acara besar baik di kampus atau luar kampus, itu banyak banget yang menawarkan volunteer, dan itu sebenarnya pengalamannya sama kayak misalnya kita join kepanitiaan, tapi namanya doang aja dia volunteer gitu. Terus selanjutnya ada attend an event. Nah, maksud dari attend an event ini misalnya gini, kalian kayak, aduh aku takut nih buat ikut kepanitiaan atau organisasi sekarang, karena aku takut belum bisa manage waktunya dengan baik. Oke, nggak apa-apa, kalian bisa ikut event-event yang mereka adain aja gitu, karena ketika kalian ikut event-eventnya juga kalian bisa expand relation, kalian bisa ketemu orang-orang baru lagi di sana gitu. Terus selanjutnya ada join internship and freelance. Nah, ini sebenarnya minatnya juga banyak banget magang, apalagi sekarang udah ada, mungkin kalau kalian yang tahu di sini ada Kampus Merdeka, itu udah ada namanya program magangnya juga. Jadi magang tuh udah akan lebih mudah ya gitu. Nah, magang itu sebenarnya banyak banget benefitnya. Yang pertama tuh kita bisa dapat relasi dengan orang-orang profesional, bisa latihan di dunia kerja, dan juga kita bisa meningkatkan soft skill dan juga hard skill. Dan yang lebih serunya lagi kalau misalnya kita juga bisa masuk ke dalam internship yang paid, yang dibayar itu, tapi nggak semuanya internship itu dibayar, tapi kalau misalnya ada yang dibayar itu sebenarnya juga salah satu keuntungan untuk kita, tapi ya bonus aja lah gitu. Terus atau freelance. Nah, freelance ini juga sebenarnya enak karena dia sifatnya nggak mengikat ya, namanya juga freelance. Nah, freelance itu contohnya kayak misalnya kita jadi freelance fotografer, atau misalnya kita jadi content creator, itu juga sebenarnya bisa menjadi freelance gitu. Terus join the competition. Nah, ini juga bagus untuk expand relation, karena kalau misalnya kita ikut kompetisi kan biasanya ada yang kita individu atau kita yang per tim gitu. Biasanya kalau per tim tuh 3 orang gitu. Kita ketemu nih sama tim-tim lain. Awalnya mungkin kita emang menjadi saingannya mereka, tapi ketika di kompetisi itu nggak ada salahnya untuk kita kenalan dan bikin hubungan baik dengan mereka, karena nggak ada yang tahu ya nanti untuk kedepannya kali aja kita bisa dapat informasi lomba selanjutnya dari mereka gitu. Terus yang terakhir adalah relationship on LinkedIn. Nah, mungkin di sini udah ada yang tahu juga LinkedIn, dan ada juga yang belum tahu. Jadi LinkedIn ini adalah salah satu aplikasi yang seperti kita ada CV tapi dia online gitu. Dia ada di platform online. Di sini tuh sebenarnya LinkedIn udah sangat amat digunakan di dunia profesional, dan kalau misalnya kita mau mulai buat bikin LinkedIn dari sekarang tuh sebenarnya bagus banget gitu. Dan sebenarnya bukan hanya LinkedIn ya, sebenarnya berbagai media sosial kayak sekarang tuh Instagram, TikTok, itu kita nggak harus cuma ngepost foto-foto kita doang atau kayak foto liburan kita doang, tapi kita juga bisa bikin konten, bikin hal-hal yang bermanfaat untuk di-sharing ke orang lain, dan sebenarnya itu semua tuh bisa menjadi hal-hal yang membawa manfaat juga untuk kita dan juga banyak orang gitu. Jadi itu juga bisa bikin building relation with orang-orang yang sebenarnya belum pernah kita kenal gitu. Boleh di next lagi. Nah, sebenarnya dalam membangun relasi itu kita butuh beberapa skill gitu. Nanti according to the Director General of Social Rehabilitation of the Ministry of Social Affairs, Hari Hikmat, there are 10 soft skill in building relationship. Yang pertama adalah work ethic, yaitu etika kerja.
penting banget ketika kita punya etika dimanapun itu, baik dalam satu lingkungan pertemanan sampai lingkungan profesional. Etika tuh perlu banget untuk mengukur value dalam diri kita sendiri gitu. Terus selanjutnya ada goal oriented and teamwork. Kita harus punya tujuan juga dalam diri kita sendiri, kita mau seperti apa, dan kita juga perlu bisa menjadi orang yang dalam satu tim itu kita menjadi orang yang bagus gitu, teamwork-nya tuh bagus gitu, jadi kerja sama timnya bagus, karena mau apapun pekerjaan kita nanti, pastinya kita bakal berhubungan dengan orang lain. Nah, ketika kita berhubungan dengan orang lain, itulah teamwork kita akan diuji di sana. Terus selanjutnya ada excellent communication. Great communication itu sebenarnya penting banget untuk bisa membangun komunikasi yang baik, karena banyak banget yang bisa kita petik ya, misalnya good communication itu bisa prevent trouble, miscommunication juga bakal hilang, terus kita juga bisa building relation dan juga self development kita sendiri gitu. Terus selanjutnya ada flexible and adaptable. Nah, ini sebenarnya berhubungan juga dengan kegiatan kita gitu. Jadi misalnya flexible and adaptable. Ketika kita masuk organisasi atau kepanitiaan, di situ kita akan diuji dalam fleksibilitas diri kita sendiri. Misalnya dengan jadwal yang tiba-tiba berubah, atau misalnya dengan adanya tugas yang dadakan. Nah, maka dari itu ketika kita ikut organisasi atau misalnya ikut kepanitiaan, itu adalah sandbox atau trial error kita. Bisa nggak sih kita menghadapi situasi-situasi yang banyak perubahannya gitu? Karena ketika kita masuk ke dunia kerja nanti, perubahan-perubahan seperti itu akan sering banget kita lakukan, dan itu semua udah sifatnya profesional, mau nggak mau harus kita lakukan. Tapi ketika kita di organisasi, kita bisa trial error. Ketika kita belum bisa, kita bisa coba bareng-bareng di sana gitu. Makanya itu pentingnya kita ikut organisasi dari SMA atau dari kuliah gitu. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada positive thinking, karena pikiran kita itu sebenarnya mempengaruhi kinerja kita juga ya. Terus ada self-confident, ini perlu banget, karena kalau misalnya kitanya udah pede nih sama diri kita sendiri, sebenarnya orang-orang lain tuh juga jadi senang buat temenan sama kita juga gitu. Work well under pressure, ini bukan sesuatu hal yang wajib harus tiba-tiba kita bisa, tapi seiring dengan semua kegiatan yang kita lakuin, itu sebenarnya bisa ngelatih kita untuk bekerja di under pressure. Tapi sebenarnya pressure dari setiap orang itu beda-beda gitu, nggak bisa kita samaratakan. Terus selanjutnya ada self motivation. Nah, self motivation ini kita juga perlu banget, karena misalnya gini, kita mau ikut suatu organisasi, misalnya aku mau ikut hima nih, tapi cuma ikut-ikutan teman. Nah, ketika di tengah-tengah aku bertemu dengan suatu masalah, aku jadi capek nih, kayak aduh kenapa gue ikut ini ya, cuma ikut-ikutan teman. Tapi kalau misalnya kita udah punya motivasi dari awal nih, oke, gue pengen ikut hima karena nantinya pengen punya skill ini, pengen bisa expand relation, pengen develop myself. Jadi ketika di tengah-tengah kita ada masalah, kita jadi sadar, oh ini adalah salah satu tahap kita mengembangkan diri kita. Jadi kita nggak bakal nyerah di tengah-tengah kalau misalnya kita udah punya self motivation dari awal gitu. Terus selanjutnya ada leadership. Leadership ini nggak selalu tentang memimpin orang lain, tapi diri kita sendiri juga ketika kita udah berhasil memimpinnya, itu juga udah salah satu develop ourselves ya. Terus selanjutnya ada reliable, dapat diandalkan. Nah, ini juga penting banget, ketika kita dapat diandalkan, pastinya orang-orang juga jadi lebih senang ya untuk berteman dengan kita. Oke, boleh di next lagi. Nah, di sini tadi aku udah sempat mention kalau misalnya organisasi mahasiswa itu pengen aku bahas di slide terpisah. Nah, ini dia. Sebenarnya organisasi mahasiswa itu ada banyak. Di sini aku coba sebutin beberapa. Yang pertama ada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas dan juga bawahnya fakultas. Nah, apa sih Dewan Perwakilan Mahasiswa ini? Mereka adalah lembaga legislatif. Jadi kalau misalnya di SMA itu suka dengar ada OSIS, ada MPK. Nah, MPK yang mengawasi OSIS. Nah, ini sama. DPM adalah lembaga yang mengawasi BEM gitu. Jadi mereka fungsinya legislatif. Contoh-contoh tugasnya itu adalah kayak mengevaluasi, menilai kinerja dari BEM, terus kayak misalnya membuat undang-undang gitu. Terus selanjutnya ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Nah, ini BEM ya. Kalau BEM itu mungkin orang sering banget didengar sama kita semua, karena kayak wah keren banget nih anak BEM gitu kan. Karena emang dia relasinya juga besar, terus kayak program kerjanya tuh bakal banyak banget gitu. Kalau BEM ini dia lembaga eksekutif, dia adalah lembaga yang mewadahi aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa gitu.
Nah, kalau misalnya ini kan Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat univ, tingkat fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat univ, tingkat fakultas. Otomatis kalau misalnya dari tingkat univ itu terdiri dari berbagai mahasiswa di fakultas, misalnya ada yang dari Fakultas Peternakan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kalau misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas itu dari berbagai macam jurusan. Misalnya BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, berarti isinya tuh dari jurusan akuntansi, manajemen, ekonomi syariah gitu. Nah, selanjutnya ada himpunan mahasiswa jurusan. Nah, ini berarti dia satu jurusan aja gitu. Tapi sebenarnya kelebihannya juga banyak. Kalau misalnya yang tingkat univ dan tingkat fakultas itu kelebihannya relasinya jauh lebih luas ya. Kita bisa berkenal dengan orang-orang yang punya latar belakang macam-macam gitu. Nah, kalau di jurusan ini kita memang hanya dalam satu organisasi bertemu dengan orang di jurusan kita, tapi manfaatnya juga banyak. Misalnya, kita tuh bisa menuangkan hal-hal yang dalam perkuliahan kita ke dalam program kerjanya, jadi bisa langsung praktikal. Terus kita bisa bertemu dengan orang-orang yang punya latar belakangnya sama nih sama kita, jadi tujuannya jadi goal orientednya juga hampir mirip-mirip gitu. Terus kalau di himpunan mahasiswa itu biasanya dosen tuh seneng untuk ikut serta gitu. Jadi otomatis kalau misalnya kita ada di hima tuh kita bisa lebih dekat juga nih dengan dosen-dosen gitu. Terus selanjutnya ada unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, UKM tadi sempat aku mention juga, dia semacam seperti eskul gitu. Mungkin kalau misalnya UKM yang terkenal dan di berbagai universitas ada tuh namanya ISEC ya. Mungkin ada beberapa juga yang dengar di sini ada namanya ISEC. Dia tuh kayak UKM yang kayak tentang melatih leadership, soft skill gitu-gitu. Dia bisa berhubungan dengan orang-orang di luar negeri juga. It's a good choice buat kalian coba ISEC. Terus misalnya ada juga salah satu UKM yang terkenal juga namanya ESU. Itu dia English Speaking Union. Dia tuh bisa belajar English di BET, bisa belajar kayak MUN juga gitu. Itu good point juga kalau misalnya kita mau coba gitu. Oke, boleh di next lagi. Nah, tadi kan banyak banget ya organisasinya, terus kayak, aduh bingung banget nih Kak, mau pilih yang mana, terus cara milih yang tepatnya tuh gimana sih yang cocok sama aku tuh cocoknya di DPM, apa di BEM, apa aku ikut UKM aja gitu kan. Nah, ini adalah how to choose the fits to the organization gitu. Yang pertama adalah find out more about the organization. Jadi sebelum kita mau masuk ke dalam satu organisasi, pastiin dulu kita udah cari tahu tentang organisasinya. Gimana nih cara nyari taunya padahal kita belum masuk? Nah, yang pertama, kita bisa nyari dari social medianya. Misalnya Instagramnya, kita cek-cek track recordnya kayak gimana sih gitu. Alumni-alumni dari organisasi ini tuh mereka kayak gimana sih kalau misalnya mereka bisa keren-keren, ya itu salah satu pilihan yang baik kalau misalnya kita mau bergabung dengan organisasi tersebut. Terus prestasi dari organisasi ini tuh apa aja sih gitu. Nah, bisa juga kita nanya-nanya ke kakak tingkat kita gitu, kayak, Kak boleh kasih saran nggak untuk organisasi yang bagus itu yang mana gitu. Itu boleh juga kayak gitu. Terus yang kedua adalah choose according to your interest, talent, abilities, and passion. Nah, ini juga penting. Jadi, ketika kita punya ketertarikan dalam suatu hal, coba aja untuk masuk ke dalam organisasi tersebut. Gitu. Terus choose according to your desire. Ini tuh sebenarnya kalau misalnya bahasa Indonesia ini adalah jangan ikut-ikutan teman atau jangan FOMO-an. Jadi kayak misalnya teman kita ikut BEM, jadi pengen ikutan deh. Teman kita ikut UKM fotografi, aduh jadi pengen ikutan deh gitu. Tapi jangan kayak gitu ya, jangan ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan tuh kita bisa jadi capek sendiri gitu. Ngikut ini, ngikut itu, semuanya. Tapi kita nggak punya prioritas organisasi yang pengen kita tekunin gitu. Jadi benar-benar pilih apa yang kalian pengen dan student organization yang sebenarnya bisa ngasih manfaat juga ke kita gitu. Oke, boleh di next. Yang keempat adalah adjust to the college schedule. Nah, ini juga penting banget. Sebenarnya dari kita semua nih pasti beda-beda ya. Ada yang misalnya jurusannya A, itu dia lebih banyak praktikumnya, jurusannya B lebih banyak tugasnya. Nah, itu kita bisa menyesuaikan gitu. Apakah ketika dengan jadwal kita ini kita bisa ikut berapa organisasi nih, organisasi apa sih yang sesuai dengan kesibukan aku gitu. Jadi jangan sampai kita ikut organisasi, kita tekun di sana tapi malah kuliahnya terlantar, jangan sampai ya, karena emang sebenarnya tujuan awal kita masuk ke kuliahan atau masuk ke sekolah itu adalah untuk belajar gitu. Terus yang kelima adalah choose a place that can provide benefits.
Ini penting banget. Jadi gini, ketika kita ikut organisasi, itu kita akan memberikan energi kita, waktu kita, pemikiran kita memberikan manfaat untuk organisasi tersebut. Maka kita nggak salah ketika kita pengen mendapatkan benefit juga dari organisasi tersebut. Jadi pilihlah organisasi yang tepat yang juga bisa bikin kita berkembang dan juga improve ourselves gitu. Boleh di next lagi. Nah, try to maintain the relationship. Tadi kita udah ngomongin gimana sih cara nyari relasi, gimana cara expand relasi, gimana caranya milih organisasi yang tepat untuk bisa dapat relasi yang bagus. Tapi kalau misalnya semua relasi yang udah kita build itu kita udah dapat, tapi kita nggak maintain, itu sayang banget. Jadi try to maintain, biar kita pertahanin relasi itu. Misalnya caranya dengan sekedar nanyain kabar teman-teman kita, atau misalnya kalau misalnya kita udah temenan nih dengan orang-orang lain di media sosial gitu, kita bisa sesekali reply story mereka gitu. Itu sebenarnya salah satu cara untuk kita maintain relationship with people yang udah kita coba build relasinya. Oke, boleh di next. Oke, nah di sini kita masuk jadi gini. Dari tadi kita udah sempat ngomongin gimana caranya untuk membangun relasi, ikut organisasi apa aja, atau mungkin kalian ada juga yang udah ikut magang, tapi kalau misalnya kita nggak bisa manage our time dengan bagus, itu malah takutnya terlantar, khawatirnya malah jadi nggak maksimal ngelakuin semuanya. Jadi di sini aku mau coba sharing juga how to manage your time according lesson from Batam Tourism Polytechnic. Oke, boleh di next. Yang pertama adalah pakai teknik Pomodoro Technique. Nah, ini tekniknya juga aku sering lakuin. Ini adalah teknik yang mengacu pada manajemen waktu dengan interval waktu tertentu dan diselingi oleh waktu istirahat. Boleh di next. Caranya gimana sih? Nah, ini tuh caranya adalah yang pertama kita harus tahu dulu apa aja yang mau kita lakuin. Habis itu kita bisa ngatur waktu kita selama 25 menit. Nah, selama 25 menit ini kita ngelakuin tugas kita, kerjain tugas kita, tapi tanpa distraksi apapun gitu. Emang waktunya cuma 20 menit, bentar doang gitu untuk ngerjain tugas, tapi tanpa distraksi apapun dan coba untuk fokus. Habis 25 menit, nanti timernya bunyi, kita bisa dapat rewards untuk istirahat 3-5 menit. Nah, habis itu bisa diulangi hingga 4 kali gitu. Habis 4 kali diulangin, kita bisa ngambil waktu istirahat panjang, misalnya 15-30 menit. Aku sering ngelakuin hal ini karena jujur dengan Pomodoro teknik ini, kita bisa lebih fokus gitu. Jadi misalnya ketika kita tahu nih, aku harus fokus selama 25 menit. Berarti di situ aku punya target 20 menit aja nih aku harus fokus, setelah itu aku bisa istirahat. Tapi kalau misalnya kita nggak punya target untuk fokus seberapa lama, justru itu bisa membuat kita hilang fokus. Jadi kayak, aduh capek ya fokus terus, tapi kita nggak tahu kapan harus berhentinya. Gitu. Tapi dengan teknik ini bisa ngebantu kita. Oke, selanjutnya ada Eat the Frog Technique. Ini adalah teknik yang mendorong untuk menentukan prioritas dari berbagai hal yang harus dikerjakan dan berhenti menunda pekerjaan. Boleh di next. Caranya adalah dengan kita eat the frog-nya. Nah, frog-nya itu tuh apa sih? Boleh di next. Jadi, kita ngebagi ke dalam 4 kategori, yaitu operator, boleh di next. Nah, jadi yang pertama, kita tuh ada 4 kategori, yaitu hal yang harus dikerjakan dan kita emang ingin ngelakuin, hal yang harus dikerjakan tapi kita males nih ngelakuinnya. Yang ketiga, hal yang nggak harus kita kerjakan dan kita juga nggak pengen ngelakuinnya. Dan yang keempat adalah hal yang penting untuk dikerjakan dan kamu ingin ngelakuinnya. Nah, kita mulai dengan makan frog-nya dulu, yaitu di kategori B, yaitu hal yang harus dikerjakan tapi kamu malas melakukannya. Gitu. Nah, ketika kita udah berhasil nih eat the frog ini, itu bisa membantu kita untuk ngerjain hal yang lainnya lebih gampang gitu. Karena ketika kita udah memulai dari sesuatu yang sulit, otomatis hal-hal yang lainnya itu bisa kita kerjain dengan lebih rasanya lebih ringan. Nah, eat the frog ini sebenarnya disarankan untuk dikerjainnya di pagi hari ketika kita masih fresh gitu. Boleh di next. Selanjutnya ada ini teknik yang terakhir, yaitu Eisenhower Decision Matrix. Ini adalah teknik manajemen waktu dengan memisahkan hal-hal ke dalam 4 kategori. Ini terkenal banget tekniknya, boleh di next.
Nah, yang pertama adalah kategori itu adalah penting mendesak. Contohnya itu kayak misalnya kamu punya tugas deadline-nya besok gitu kan. Terus yang kedua, penting namun tidak mendesak. Misalnya kamu punya tugas organisasi nih di divisi kamu, tapi deadline-nya masih minggu depan. Terus selanjutnya ada mendesak tapi nggak penting. Mendesak tapi nggak penting tuh misalnya kamu lagi ngejar diskon sale, misalnya Shopee 12.12 gitu. Terus tidak mendesak dan juga tidak penting. Nah, kalau tidak mendesak dan tidak penting itu contohnya kayak misalnya, wah ada kafe baru nih pengen dicoba. Nah, itu kan nggak mendesak juga, tapi ya nggak penting juga gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gini, kalau aku biasanya melakukannya dari yang penting mendesak dulu pastinya kan, karena udah deadline-nya juga udah mepet dan itu juga penting gitu. Jadi dahulukan hal-hal yang penting dulu nih, baru yang kurang penting gitu. Boleh di next? Oke, nah ini adalah pematerian yang terakhir dari how to develop ourselves, yaitu kita harus bikin great communication juga dengan diri kita sendiri, karena sebenarnya komunikasi adalah langkah awal, tapi dia juga penting banget keberadaannya untuk develop ourselves. Yang pertama adalah speak well. Kita dalam berkomunikasi itu berbicaranya harus jelas, kata-katanya juga harus dipilih dengan baik juga, untuk bisa meningkatkan value juga dalam diri kita sendiri. Terus selanjutnya ada silence, listen, and listen carefully. Aku pernah dapat dari dosen aku sendiri, dia bilang dalam suatu komunikasi yang lebih penting dari berbicara adalah mendengarkan gitu. Terus selanjutnya adalah set the context. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi dalam satu komunikasi, dalam satu perbincangan, nih kita mencoba untuk menyesuaikan dengan konteksnya gitu, dengan tema atau topik yang lagi dibicarakan. Jangan tiba-tiba melenceng ke topik lain. Atau kalau misalnya kita pengen ke topik lain, ya bikin perubahannya itu smooth gitu. Terus non-verbal communication. Ini juga sebenarnya penting. Jadi ketika kita lagi berkomunikasi nih dengan orang lain, terus kayak misalnya kita udah ngeliat gestur tubuh mereka tuh kayak agak risih atau nggak enak. Nah, mungkin pembicaraan yang kita lagi omongin itu tidak terlalu disenangi gitu oleh orang tersebut. Nah, maka dari itu bisa kita coba untuk mengganti topiknya gitu. Terus selanjutnya ada ask them first. Nah, ask them first ini juga sebenarnya penting ketika kita lagi ngobrol sama orang lain nih, misalnya mereka curhat gitu kayak, aduh gue lagi kesusahan banget nih sekarang, lagi pusing banget, tugas-tugas banyak. Nah, kita tanya dulu nih, kamu pengen kita dengerin aja, pengen aku dengerin aja, atau mau ada nasihat atau saran gitu. Karena nggak semua orang tuh pengen dikasih saran atau nasihat ya. Terkadang banyak orang yang hanya pengen didengerin aja gitu, mereka udah tenang. Boleh di next lagi? Terus selanjutnya adalah don't be too self-centered. Kalau misalnya kita lagi ngobrol atau berkomunikasi dengan orang lain, coba deh kita perhatiin berapa kali kita ngomong kalau aku, kalau aku, kalau aku. Nah, itu kalau misalnya kalian emang merasa terlalu sering ngomong kalau aku, itu berarti bisa kita kurangin tuh, karena itu bisa jadi kita terlalu self-centered dan ngomongin diri kita terus. Itu sebenarnya juga kurang baik dalam satu komunikasi. Karena sebenarnya orang-orang tuh senang untuk ditanya, untuk diperbincangkan gitu. Jadi cobalah sekali-sekali kita juga nanya gimana sih orang lain. Terus controlling emotion. Kalau misalnya kita udah bisa control our emotion, misalnya ada hal-hal yang membuat kita emosi tapi kita bisa menanggapinya dengan bijak, itu adalah salah satu bukti kalau misalnya kita udah bisa develop ourselves gitu. Terus accept the difference. Dalam suatu lingkungan sosial itu pasti banyak banget perbedaan. Nah, tinggal bagaimana kita melihat perbedaan itu. Kalau misalnya kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang positif, ya itu sebenarnya bisa membuat lingkungannya juga menjadi lebih baik. Diri kita juga bisa bertemu dengan berbagai macam orang dan itu bisa improve ourselves juga gitu. Terus prioritas ethics ini sempat aku mention juga, etika itu penting banget dan harus selalu diprioritaskan. Dan yang terakhir adalah be proaktif. Nah, be proaktif tuh kayak gimana sih? Misalnya dalam suatu lingkungan ketika ada banyak orang, jangan hanya selalu menjadi orang yang pasif, hanya diem aja gitu. Tapi kayak misalnya ketika ada berbagai macam komunikasi, kalian coba untuk menyimaknya dengan baik, terus membuat suatu pertanyaan kepada orang yang lagi ngomong, atau misalnya dia lagi curhat sesuatu, kita dengerin nih, kita simak. Nah, karena kita udah simak, kita bisa ngajuin pertanyaan, kita bisa memberikan komentar atau aspirasi. Nah, ketika kita udah bisa seperti itu, orang-orang tuh jadi kayak, wah ternyata
dia mendengarkan aku dengan baik ya. Nah, itu bisa membuat orang nyaman gitu. Jadi sebenarnya dengan kita bisa membuat great communication itu merupakan salah satu tahap kita untuk bisa develop and improve ourselves gitu. Oke, boleh di next. Oke, thank you. Mungkin itu pematerian dari aku. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, feel free banget. Aku senang ditanya, jadi thank you. Dan aku boleh kembaliin lagi ke MC. Terima kasih. Halo, Jasmine. Nah, baik, karena keterbatasan waktu, sorry. Makasih Kak atas pemberian materi yang sangat bermanfaat dan inspiratif. Saat ini kita akan langsung aja masuk ke Q&A. Kepada riders, jangan lupa untuk bertanya ya. Untuk riders yang pertanyaannya di-up oleh operator, akan otomatis mendapat poin tambahan. Kakak-kakak thrillers juga jangan lupa dicatat ya poinnya. Oke. Ini aku coba baca atau gimana? Oke, ada yang tanya dari Yulia. Gimana sih Kak caranya supaya kita nggak ikut-ikutan teman dalam milih UKM? Kadang kalau masuk organisasi itu pasti selalu pengen bareng temen. Bisa langsung dijawab aja. Oke, thank you Yulia, good question. Ini emang sering banget ya dirasakan, karena pengennya bareng teman, apalagi kalau misalnya kita masuk lingkungan baru, jadi kayak pengennya ikut-ikutan bareng teman terus. Nah, gimana sih caranya biar kita nggak ikut-ikutan teman? Yang pertama adalah cari tahu dulu apa sih sebenarnya yang pengen kita mau gitu. Kayak misalnya dalam satu organisasi itu kan departemennya ada banyak banget ya. Nah, kita cari tahu dulu nih minat kita tuh ada di mana sih? Karena bisa jadi minat kita sama teman kita tuh beda gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, nah coba aja untuk masuk ke sana. Kalau misalnya emang kita ikut-ikutan teman itu karena kita takut di sana kita nggak dapet teman, itu jangan takut. Karena sebenarnya kalau misalnya kita udah ngelakuin hal-hal beberapa hal yang tadi tuh kayak misalnya good communication or something kayak gitu, itu kita malah bisa bikin pertemanan baru. Masa kalau misalnya kita udah mau masuk tempat baru nih, tapi kita temenannya cuma sama satu orang kan nggak enak ya. Malah kita justru pengen masuk lingkungan baru untuk bisa dapetin teman-teman baru gitu. Jadi nggak apa-apa, caranya adalah dengan kita cari tahu dulu apa yang pengen kita mau. Selanjutnya adalah jangan pernah takut untuk nggak dapet teman baru, karena itu sebenarnya tujuan kita untuk masuk suatu lingkungan baru gitu. Oke, udah terjawab ya. Ada pertanyaan lagi? Next. Oke, dari Laras. Halo Kak, aku izin bertanya, apa yang harus kita lakukan kalau di tengah-tengah periode organisasi itu kita jadi kehilangan minat? Padahal di awal udah semangat banget. Terima kasih Kak. Oke, boleh langsung dijawab. Oke, makasih Laras. Ini juga pertanyaannya bagus banget ya, karena ini satu hal yang sering banget terjadi gitu. Mungkin teman-teman di sini juga ketika ikut Triline ini mungkin kayak sempat ada kayak aduh capek gitu kan. Nah, tapi jangan khawatir karena ini satu hal yang wajar ya ketika kita merasakan capek atau kehilangan minat. Nah, di sini adalah poin pentingnya gini. Ketika kita udah punya self motivation dari awal kenapa kita mau masuk organisasi atau kegiatan ini, nah itu tuh bisa membantu kita untuk membangkitkan semangat di tengah. Kalau misalnya dari awal kita udah tahu nih, oke, gue masuk sini buat dapetin ABCD untuk meningkatkan skill ABCD. Ketika di tengah-tengah kita capek nih kehilangan minat, kita balik lagi back then ke awal. Oh, di awal tuh gue udah berusaha loh buat masuk organisasi ini untuk bisa meningkatkan ini. Jadi ketika kita kehilangan minat atau kita ketemu masalah nih, kita tahu, oh ini adalah salah satu tahap untuk bisa mencapai hal tersebut, karena ketika kita bisa mengatasi masalah tersebut, sebenarnya salah satu kita untuk bisa meningkatkan develop ourselves juga gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi.
Nih, Dinta Aulia, menurut kakak kalau misalkan kita salah pilih organisasi, apakah menurut kakak langsung mengundurkan diri agar tidak menambah beban yang tim lain atau gimana? Oke, coba aku jawab ya. Thank you Dinta Aulia for the question. Kalau misalnya kita salah masuk organisasi, nah sebenarnya salahnya ini bisa berbagai macam ya. Kayak salahnya apa nih? Apakah kamu mikir salahnya itu lingkungannya yang salah, atau misalnya job desk-nya itu nggak sesuai dengan kamu gitu kan, itu bisa berbagai macam kesalahan. Tapi kalau misalnya pertanyaan adalah apakah kita harus langsung mengundurkan diri atau enggak, sebenarnya enggak. Menurut aku ini depends, tapi nggak harus selalu langsung kayak gitu, karena ketika kita masuk ke sana sebenarnya organisasi itu sebenarnya udah pasti membutuhkan kita gitu. Ketika kita keluar, otomatis ada salah satu job desk yang pastinya bakal berkurang nih orangnya, SDM-nya bakal berkurang sumber dayanya. Nah sebenarnya ketika kita keluar pun itu juga akan menjadi beban juga untuk organisasi tersebut. Jadi sebenarnya ketika kita merasa salah, misalnya kayak, aduh ternyata pekerjaannya nggak sesuai banget nih sama gue gitu. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa, kita coba dulu aja pelan-pelan, dan kalau misalnya emang beneran nggak sesuai banget, bisa coba diskusi dulu sama teman-teman di organisasi tersebut atau sama ketuanya. Bisa jadi mereka bisa ngasih another solution, misalnya kayak pindah ke divisi lain, atau misalnya dengan mereka ngasih solusinya dengan cuti dulu nggak apa-apa. Itu sebenarnya banyak ya solusinya gitu. Jadi nggak harus mengundurkan diri langsung juga, itu is okay banget. Oke, udah terjawab ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Ini dari Bika. Aku lagi ikut NGO, tapi di situ aku sebagai member baru, dan divisi itu member lamanya udah saling kenal duluan. Ada tips nggak Kak gimana caranya untuk bergabung ke mereka karena suka ngerasa awkward? Oke. Wah, ini seru nih pertanyaannya. Oke, thank you Bika. Kalau misalnya kayak mereka udah kenal duluan gitu ya, berarti ini juga sebenarnya sering terjadi di berbagai organisasi ya. Nah sebenarnya ini nggak apa-apa gitu. Ini sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri. Kayak misalnya kalau dalam satu tempat mereka udah saling kenal, tapi mereka ngelihat kamu nih kita bisa menempatkan diri kita sebagai orang yang enak gitu, membuat nyaman. Misalnya kita komunikasinya enak, kita bisa bikin suasananya jadi lebih cair. Itu sebenarnya juga bisa membuat mereka tuh jadi kayak open sama kita. Ini sebenarnya balik lagi, apakah mereka tuh orangnya open atau enggak gitu. Sebenarnya kita pede aja, karena pun kita masuk ke NGO itu, ya pasti emang itu salah satu open recruitment ya. Jadi kita masuk dengan suatu hal yang emang sudah disadari oleh mereka. Jadi ketika kita mulai mencoba berbaur, jangan pasif gitu loh. Jadi kita coba aja untuk kenalin diri kita, open diri kita ke mereka, dan itu sebenarnya salah satu usaha untuk bisa nggak awkward dan bisa berhubungan baik juga dengan mereka gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Ini, Romaisha. Kak, dalam organisasi kampus tuh kadang sulit untuk mengatur jadwal kuliah dengan jadwal organisasi. Ada tips and trick-nya nggak, Kak? Bagi banyak mahasiswa yang sering lupa dan mengabaikan kuliahnya. Oke. Nah, kalau untuk ngatur jadwal, tadi sempat aku mention juga ya, kayak ada 3 teknik yang sebenarnya sempat aku coba pakai dan aku terapin, yaitu ada Pomodoro Technique, ada Eisenhower Decision Matrix, sama Eat the Frog gitu kan. Nah, sebenarnya dari 3 teknik ini bisa ngebantu kita nih untuk ngatur jadwal antara kuliah dan juga organisasi gitu. Jadi kita bisa mementingkan hal-hal yang sebenarnya penting-penting dulu gitu. Kalau aku biasanya paling sering tuh pakai Pomodoro yang 25 menit ngerjain, terus 5 menit istirahat, sama aku suka pakai Eisenhower Decision Matrix, yaitu dengan menempatkan jadi 4 kategori itu. Nah sebenarnya ketika kita udah bisa jadi nempatin 4 kategori itu, kita bisa nyelesain apa yang sebenarnya paling penting dulu gitu. Nah sebenarnya kalau yang kayak gimana sih biar kuliahnya nggak diabaikan, nah berarti kan yang penting itu bisa kita taruh hal-hal dalam perkuliahan, misalnya tugas-tugas kuliah, praktikum kuliah gitu. Nah ketika kita udah bisa menempatkan dalam 4 kategori, itu sebenarnya bisa membantu kita
untuk bisa manage waktu dengan baik dan manage jadwal dengan baik. Terus kalau misalnya tips apa sih mengatur jadwal itu, biasanya aku juga suka pakai take notes gitu. Jadi aku pakai post-it, aku taruh ada di meja-meja aku itu untuk hal-hal yang deadline-nya emang udah mepet. Dan aku juga pakai Google Calendar. Jadi kalau di Google Calendar tuh dia bisa reminder kita juga hal-hal apa aja gitu. Misalnya kayak bukan hanya dalam minggu depan tapi bulan depan juga bisa ada di situ kan jadwalnya, jadi udah teratur gitu. Jadi ketika kita mau ikut organisasi juga kita tahu oh jadwal kita tuh seperti ini loh. Jadi misalnya jangan nambah organisasi lagi, jangan nambah kepanitiaan lagi. Jadi biar kuliahnya juga bisa maksimal, IPK-nya juga bisa bagus. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Halo Kak, aku mau tanya, misalkan di suatu organisasi Kakak mendapatkan partner yang kurang enak dan jadinya merasa males gitu ngejalaninnya, apa yang harus dilakuin ya Kak? Oke, di organisasi dapat partner yang nggak enak. Ini tuh sebenarnya suatu hal yang nggak bisa kita hindarin ya, karena namanya setiap tempat itu pasti ada orang-orang yang tidak cocok dengan kita gitu. Mungkin kurang enak ini bukan berarti dia juga kurang tidak baik ya, bisa jadi emang karena dia nggak cocok aja sama kita gitu, bisa jadi kayak gitu. Tapi ada juga mungkin orang-orang yang dalam satu organisasi dia kayak mengabaikan tugasnya. Nah, itu biasanya pasti ada orang-orang kayak gitu. Nah, gimana sih cara kita gimana biar kita jadi nggak males? Nah, sebenarnya kalau misalnya kayak gini kan dalam satu organisasi kita pasti nggak berdua dong. Kita pasti di situ ada banyak orang. Kita coba diskusi aja bareng teman-teman yang lain, bareng ketuanya, gimana sih cara menanggapi orang ini. Misalnya yang pertama, kita bisa pakai personal approach. Kita deketin dia dulu nih kayak ada apa? Bisa jadi dia ada masalah gitu kan. Makanya mungkin dia meninggalkan tugas dia gitu. Kita personal approach dulu. Kalau misalnya emang nggak bisa, baru kita coba diskusikan dengan teman-teman kita gimana cara menanggapinya gitu. Tapi sebenarnya aku mau kasih aku mau sharing juga, ketika kalian ketemu orang-orang seperti ini sebenarnya nggak harus yang kayak takut atau gimana, karena orang-orang seperti ini sebenarnya bakal selalu ditemuin dimanapun itu, bahkan sampai nanti di dunia kerja. Dan ketika kita udah ketemu orang-orang kayak gini di organisasi, itu sebenarnya udah bisa ngelatih kita nih kayak, oh nanti ketika kita di dunia profesional udah tahu nih gimana cara menanggapinya. Jadi nggak apa-apa, coba lewatin aja pelan-pelan ketika ketemu orang-orang yang emang bikin kita jadi kayak ngerasa malas. Tapi jangan sampai kita ikutan ngerasa malas, tapi justru kita harus bisa ngebantu mereka buat bisa kembali lagi dan gak ngerasa malas. Gitu. Oke, udah terjawab ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, itu udah semuanya ternyata. Oke, karena ada lagi. Ini ada lagi ya. Dari Dinta Aulia. Bagaimana cara memberikan tugas kepada masing-masing tim, sedangkan kita sebagai pribadi yang gak enakan untuk memberikan tugas. Memberikan tugas. Oke, aku coba jawab. Thank you Dinta Aulia. Berarti di sini posisinya kamu kayak sebagai ketuanya gitu ya, dan harus memberikan tugas ke masing-masing tim. Nah, sebenarnya kalau misalnya nggak enak ngasih tugas tuh nggak bagus juga ya buat kita, karena sebenarnya namanya dalam satu tim ya kita baiknya untuk bagi-bagi, emang tugasnya dibagi untuk beberapa tim, untuk beberapa orang gitu, karena emang namanya dalam satu tim pasti tugasnya bobotnya bukan untuk satu individu tapi untuk satu tim. Nah, caranya ya kita sifatnya bukan menyuruh, tapi kita bisa kayak wah teman-teman kita ada beberapa tugas nih, yuk kita coba bagi, ada yang mau ngusulin nggak, mau ngambil yang mana dulu, itu bisa kayak gitu. Jadi bukan kita kayak bagi-bagiin, tapi lebih kayak mereka mau take yang mana sih, itu bisa kayak gitu.
Oke, karena udah pada nanya banyak banget nih. Karena keterbatasan waktu, sesi Q&A hari ini harus kita akhiri. Nah, kita langsung aja masuk ke sesi terakhir untuk menutup sesi webinar pada hari ini. Apakah ada pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada riders agar mereka bisa menanamkan materi self-development yang sudah disampaikan Kakak ke dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ada pesan sedikit. Oke, closing statement dari aku ya. Dari aku adalah untuk kalian yang mau self-development itu sebenarnya caranya macem-macem banget, tapi yang perlu ditekankan adalah cari tahu dulu sebenarnya apa yang kalian mau. Dan yang paling penting adalah jangan ikut-ikutan orang terus. Jangan FOMO-an ya, bahasanya tuh kalau satu jangan FOMO-an. Jadi ketika kita udah punya self-motivation, itu sebenarnya bagus banget untuk kita bisa meningkatkan diri kita tuh maunya kemana gitu. Jadi cara yang paling tepat sebenarnya dari awal adalah coba kalian take notes dulu, tulis dulu list apa aja yang pengen kalian mau capai. Nah dari situ kalian bisa coba step by step gimana caranya untuk mencapai hal tersebut gitu. Semangat aja pokoknya. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak atas pesannya. Nah, kami selaku panitia ingin berterima kasih juga atas waktu dan ketersediaan Kakak mengisi acara kami. Semoga dengan adanya webinar pagi ini bisa men-trigger riders juga yang nonton di YouTube agar bisa mempraktikkan self-development. Untuk itu, kami ingin melakukan dokumentasi untuk kenang-kenangan webinar bersama Kak Kairani pada pagi hari ini. Sebelumnya, kami akan share screen e-certificates dulu, Kak. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak, sehat selalu dan semoga selalu sukses dan semangat untuk membagikan materi bermanfaat dan inspiratif seperti ini, dan tanpa mengurangi rasa hormat jika sekiranya Kakak mempunyai agenda lain dipersilahkan untuk leave meet ini. Terima kasih Kak. Oke, makasih. Ya, makasih banyak semuanya. Semangat terus ya. Aku izin live dulu. Oke, saya kembalikan kepada MC. To be successful, there must be an effort. There must be a challenge. There must be a courage. There must be a sacrifice. There must be a will. There must be an action. We proudly present you a journey to success, Thrill Ride 1.0, Beyond the Limit. By Paragotral Indonesia. Starring Para Team Para Mentors. And you as riders.